Ya, kita lihat soal yang pertama. Suatu lingkaran mempunyai jari-jari 5 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur AB, CD, EF, dan GH dengan panjang berturut-turut adalah 5 cm, 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, maka apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Oke, untuk menjawab soal tersebut, maka langkah yang pertama kita buat adalah kita melukis dulu sebuah lingkaran. Di sini saya sajikan sebuah lingkaran dengan titik pusatnya adalah titik P. Nah, dari lingkaran titik P ini, titik pusat P ini akan kita buat atau kita lukis tali busur berdasarkan ukuran yang tadi sudah ada di soal ya. Misalnya tali busur AB, tali busur BC, CD dengan EF. Kita mulai dengan tali busur AB, itu panjangnya 5 cm. Sehingga kalau dengan menggunakan kertas berpola atau berpetak, maka ada sebanyak 5 satuan, 5 kotak. Lalu ingat, titiknya harus ada di keliling lingkaran tersebut. Ada 2 titik. Yang berikut kita lukis tali busur CD. Juga ada 2 titik yang ada di keliling lingkaran yang dihubungkan dengan panjang 6 cm atau 6 kotak di situ. Yang berikut kita lukis tali busur EF. Jadi ada 2 titik yang ada di keliling lingkaran dengan panjang 7 cm. Oke. Dan yang keempat, kita coba melukis tali busur GH dengan panjang 8 cm. Jadi kita hubungkan 2 titik yang ada di keliling lingkaran dengan panjang 8 cm. Oke. Nah, 4 tali busur sudah kita lukis. Langkah yang berikut kita akan membuat ruas garis. Dalam hal ini yang disebut apotema. Oke, kita mulai dari ruas garis AB. Untuk membuat apotema, maka akan dibuat 1 titik yang ada di tali busur. Dalam hal ini AB. Karena AB itu 5 cm, maka titik yang kita munculkan itu ada di tengah-tengah daripada ruas garis AB pada tali busur itu. Sehingga 5 cm jadi 2,5 ya. Titik tengahnya ada di 2,5 yang menjadi titik yang dihubungkan dengan titik pusat. Sehingga apotema itu harus tegak lurus ya. Ini materi yang sudah kita dapat di pertemuan sebelumnya tentang mengenal unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya kita buat ruas garis yang menghubungkan sebuah titik pada tali busur CD dengan titik pusat P. Ya, karena tadi 6 cm, jadi di tengahnya ada di titik di 3 ya, 3 cm. Oke, 33. Oke. Yang berikut apotema pada EF. Jadi sebuah titik yang kita buat di tali busur EF yang dihubungkan dengan titik P. Berikut tali busur FG. Ada sebuah titik di tali busur FG yang dihubungkan dengan titik pusat P. Nah, dari apotema-apotema yang ada, dari apotema-apotema yang kita sudah lukiskan ini, kita akan melihat atau mengecek kembali mana sih apotema yang terpanjang berdasarkan apa yang ditanyakan di soal. Kita telusuri mulai apotema PH pada ruas garis yang dihubungkan dari sebuah titik di AB ke titik pusat P.
itu panjangnya 4,5 cm. Begitu juga PI, panjangnya 4 cm. Begitu juga di PJ, itu panjangnya 3,5 cm. Lalu begitu juga di PK, itu panjangnya 2,5 cm. Nah, dari keempat apotema yang ada ini dapat kita ketahui mana sih apotema yang terpanjang. Oh, ternyata apotema yang terpanjang itu ada di PH. Nah, PH karena panjangnya tadi 4,5 cm. Itu merupakan apotema yang terpanjang dari soal yang dapat kita jawab pada kesempatan ini. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya untuk soal nomor 1. Ya, soal berikut. Diketahui pada suatu lingkaran terdapat 4 busur, yaitu busur AB, busur CD, dan busur EF, dan busur GH. Panjang busur AB lebih besar dari panjang busur CD. Panjang busur CD lebih besar dari panjang busur EF. Panjang busur EF lebih besar dari panjang busur GH. Jika pada masing-masing busur tersebut dibuat sudut pusat yang bersesuaian, maka sudut pusat terkecil menghadap busur apa? Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka pertama-tama kita melukis sebuah lingkaran. Lalu kita beri namai lingkaran itu dengan titik pusatnya adalah P ya. Titik pusat P. Nah, untuk mengetahui besar atau panjangnya sebuah busur dibanding dengan busur-busur yang lain, maka di sini saya coba membatasi busur itu dengan 2 jari-jari, sehingga busur AB seperti yang dapat kita lihat, yaitu ya. Nah, jadi panjang busur AB itu dia lebih besar dari panjang busur selanjutnya, maka saya hubungkan dengan jari-jari berikutnya. Oke, jari-jari berikutnya ini akan menunjukkan bahwa busur yang berikut ini dia lebih kecil dari panjang busurnya lebih kecil dari busur AB itu. Nah, kalau yang di AB ini dia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kira-kira melalui 5 satuan. Maka karena dia lebih kecil, maka dia harus ke misalnya ke 4 satuan atau dan seterusnya gitu ya. Jadi yang berikut busur CD lebih kecil atau panjang busurnya lebih kecil atau lebih kecil dari AB. Yang berikut panjang busur EF. Panjang busur EF dia lebih kecil lagi dari CD. Kalau tadi CD-nya 4 satuan, maka di EF-nya adalah 3 satuan. Oke. Yang berikut ada satu lagi busur GH ya. Oke, busur GH saya coba membatasi dengan 2 jari-jari. Kita akan tunjukkan bahwa busur GH itu lebih kecil dari busur EF ataupun yang sebelumnya. Maka tinggal kita buat ruas garis atau jari-jari dari garis yang berikut. Iya. Oke. Ya, jadi
Dari gambar tersebut tampak bahwa sesuai dengan pernyataan soal tadi bahwa panjang busur AB lebih besar dari panjang busur CD. Panjang busur CD lebih besar dari panjang busur EF. Panjang busur EF lebih besar dari panjang busur CD. Panjang busur GH panjang busur EF lebih besar dari panjang busur CD GH gitu kan. Nah, dengan sendirinya besar sudutnya pun dapat kita ketahui. Nah, dari model ataupun daerah yang terdapat di situ lalu dengan besar sudut yang ada, maka kita dapat melihat sudut yang terkecil itu dia menghadap busur yang mana. Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa sudut yang terkecil itu dia menghadap busur GH atau yang daerah yang saya arsir itu ya, dia menghadap busur GH. Oke ya, jadi itu kira-kira jawaban daripada soal nomor 2, yang mana soal tersebut menghendaki berdasarkan pernyataannya itu sudut mana yang kita dapat dari sudut yang terkecil itu.